Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2304218. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu investasi. Investasi merupakan penanaman modal atau penundaan konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membeli saham, obligasi, properti, atau bisnis. Adapun yang dikatakan dengan investasi publik, yaitu merupakan jenis investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Contohnya, investasi publik meliputi pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, proyek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu bentuk investasi. Bentuk investasi ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu investasi saham, investasi obligasi, investasi langsung, dan investasi tidak langsung. Investasi saham yaitu dengan membeli saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Sedangkan investasi obligasi yaitu dengan membeli obligasi perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan bunga dan pengembalian modal pada saat jatuh tempo. Dan investasi langsung yaitu merupakan investasi yang dilakukan secara langsung seperti membangun properti atau membuka usaha baru. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan melalui perantara seperti perusahaan investasi, broker, lembaga keuangan, atau investasi reksadana. Materi selanjutnya yaitu investasi pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa peran pemerintah dalam investasi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ekonomi. Yang kedua yaitu memperkuat sektor publik dengan melakukan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan sektor industri dengan memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha. Selanjutnya yaitu sumber investasi pemerintah. Sumber investasi pemerintah bervariasi tergantung pada kebijakan fiskal dan anggaran negara tertentu. Berikut terdapat beberapa sumber investasi pemerintah yang umum ditemui. Yang pertama yaitu penerimaan pajak. Yang kedua yaitu penerimaan non-pajak seperti dividen dari perusahaan milik negara, royalti atas pengelolaan sumber daya alam, pendapatan dari lelang, hak penggunaan sumber daya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada penerimaan dari penjualan aset seperti penjualan tanah, bangunan, atau bisnis yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu peminjaman baik dari pasar domestik maupun internasional. Pinjaman ini dapat berupa obligasi pemerintah yang dijual kepada investor atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Yang kelima yaitu ada dana hibah dan bantuan dari negara lain, dari organisasi internasional atau lembaga donor lainnya. Selanjutnya yaitu ada aspek kelayakan investasi pemerintah. Investasi pemerintah merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum melakukan investasi, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa aspek kelayakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan investasi tersebut. Yang pertama yaitu investasi pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Perlu dilakukan analisis terhadap sektor-sektor yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Yang kedua, yang pertama yaitu investasi pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Perlu dilakukan analisis terhadap sektor-sektor yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah. Yang kedua yaitu investasi pemerintah harus memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi manfaat jangka panjang dari investasi tersebut, apakah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat atau tidak. Selanjutnya yaitu investasi pemerintah harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal tenaga kerja, infrastruktur, maupun keuangan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi pemerintah. Yang pertama yaitu politik dan kebijakan publik.
Kebijakan publik yang mendukung investasi pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas politik yang baik juga dapat memberikan kepastian bagi investor pemerintah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dapat menjadi faktor penting dalam keputusan investasi pemerintah. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu keuangan publik. Kondisi keuangan publik yang sehat dapat memberikan dukungan bagi investasi pemerintah. Kebijakan fiskal yang bijaksana dan pengelolaan anggaran yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu resiko investasi. Resiko investasi seperti ketidakpastian tentang sesuatu, kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula, kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan hingga berpotensi mengalami kerugian dan pemborosan. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga pendengar dapat memahami materi yang telah Itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga para pendengar dapat memahami materi yang telah saya jelaskan. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga para pendengar dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Cindy Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.